tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Idealnya memang nanti ada tugas, tetapi karena waktu yang sangat mepet ya, karena juga sudah mau selesai untuk di semester ini, nanti penugasannya barangkali nanti bisa mandiri sendiri-sendiri ya. Artinya nanti dikasih kalian untuk belajar mandiri berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pemodelan usaha. Nah, saya screenshot dulu. Nah, nampak? Sini, turun dulu. Kalau bisa, nanti tolong di share. Saya lagi dari kampus tuh, tapi kayaknya agak lama. Sudah nampak sekarang? Oh, nah, langsung selesai. Hari ini kita akan belajar tentang pemodelan usaha atau bisnis model. Ada yang tahu itu bisnis model itu apa? Ada kata bisnis dan ada kata model. Ada yang mau kasih pendapat? Silakan kalau mau. Bisnis modelnya boleh, bisnisnya juga boleh. Silakan. Pengertian kedua-duanya secara pengertian yang paling paham gitu ya. Sebelum kita lanjut. Tidak, mau kasih pendapat? Marcel? Halo Marcel. Ya, Marcel. Ya, silakan. Menurut Marcel apa itu bisnis model? Atau mau kata bisnisnya aja boleh, modelnya juga boleh. Silakan. Kalau saya dok mungkin modelnya ya, dok ya jenis gitu dok, jadi Hmm. dia pasti apa ya, buat itu dok. Jadi misalnya bisnis model gitu dok. Jadi model jenis apa yang akan kita buat mungkin gitu. Bisnis apa yang akan kita Jenis bisnis apa yang akan kita buat. jenis bisnis apa yang akan kita buat ya. Jadi yang akan kita running itu what kind of business that we want to run. Oke, baik. Zakwan, ada tambahan punya ini sendiri? Silakan Zakwan. Mungkin ini perencanaan bisnisnya mau dibawa ke arah mana dong? Baik. Rencana bisnis ya, dan hubungan kita ya. Baik. Felicia K. Panggilan kamu apa nih? Felicia K. K atau Ki? Oke, dok. Oke, oke. Kemon K, silakan. Apa itu bisnis model? Konsep buat jalanin bisnisnya, dok. Oke, kita kunci ya tiga pendapat. Jadi tadi Marcel bilang jenisnya, jenis bisnis yang akan di running. Zakwan bicara tentang perencanaannya, yang ini bicara tentang konsepnya. Oke ya, lanjut dulu.
PT-nya ini nggak jalan nggak? Ngerti nggak? Ya, kita begini aja ya, udah kelihatan nggak ini? Kadang pas waktu di running dia ternyata nggak bisa. Baik, ini jadi adalah definisi dari bisnis model dan kenapa kita perlu adanya bisnis model. Bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Di profit sebagai bisnis, sebagai sebuah profit, apa saja yang ada di dalam sebuah bisnis model, kenapa itu kita perlukan. Yang pertama adalah dengan bisnis model ini kita fokus kepada bagaimana cara mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang kita jalankan. Jadi profit taking oriented, ya. Terus mengetahui apa produk yang diciptakan serta target pasar yang akan dituju. Di dalam bisnis model itu harus ada what kind of product yang kita create, ya. Produk ini bisa bentuknya memang produk dalam arti barang atau komoditi, atau bisa juga dia sebagai bentuk jasa. Jadi ketika kita mulai berpikir untuk bisnis, produk apa sih yang akan kita create? Ya, jadi kita riset produk dulu nih, produknya apakah kita jasa atau seorang dokter nih jasa seperti apa yang akan kita create misalnya gitu ya. Atau mungkin kita punya produk tertentu atau komoditas tertentu yang akan kita tawarkan. Dan ketika produk itu akan kita create, kita juga sudah harus memikirkan target pasar apa yang akan dituju. Ya, produk ini mau kita lempar atau kita akan pasarkan ke targetnya apa gitu, market target. Dan juga harus ada uniqueness, ya. Jadi dalam bisnis yang akan model bisnis yang akan kita create ini ada karakteristik yang berbeda dengan bisnis kompetitor. Sekarang banyak ya, kalau adik-adik perhatiin bisnis ayam, ya, bisnis ayam itu udah banyak banget macam-macam, sehingga semua orang harus punya inovasi supaya untuk bisa bertahan. Geprek, ayam penyet juga macam-macam, yang dipenyatin pakai apa, sambelnya apa. Kadang-kadang berbagai macam jenis penyet, ya ayamnya semuanya kayak gitulah ya, digoreng ya, terus dikasih sambal. Yang bedain apa? Ternyata orang itu lebih suka, risetnya adalah orang lebih suka itu dari sambelnya, ya. Jadi ayam penyet yang terkenal barangkali dia karena kualitas sambelnya yang berbeda dengan sambal ayam penyetnya. Kalau gorengannya sama aja, mungkin dia punya resep sendiri untuk ayam gorengnya. Jadi di dalam sebuah bisnis memang dia punya semacam pembeda atau karakteristik yang membedakan dengan yang lain. Kalau sama-sama susah, ya kita mungkin akan akhirnya tergerus dengan yang lain. Itu juga yang dialami sama Nokia, Siemens. Pernah dengar HP Siemens? Pernah nggak? Gustina Wulansari pernah dengar HP Siemens nggak? Siemens. Maaf dok, tidak pernah dok. Kalau Nokia itu. Nokia masih ya. Iya, BlackBerry pernah dengar? pernah dok. Oke, BlackBerry. Ada zaman BlackBerry. Terus Putu pernah dengar HP Sony Ericsson? Kalau ini belum pernah. Belum pernah. HP apa yang kamu tahu sekarang? Merek HP apa? Kayak Samsung, Oppo, Vivo, kayak gitu. Ya. Zaman saya dulu Siemens itu begitu terkenal ya. Jadi ada Siemens 25, Siemens 35. Jadi kalau misalnya kita koas sudah pegang HP merek Siemens itu udah kayak apa gitu ya. Jadi nggak banyak orang yang punya HP pada waktu itu. Sony Ericsson ada Sony Ericsson T10 yang terkenal, T55 gitu ya. Terus ada Nokia itu dari zaman dulu ya. Jadi ada namanya istilah Nokia pisang karena bentuknya gede deh. Ya, jadi kayak penghapus papan tulis, masih nggak tahu sekarang kalian masih ingat nggak ya? Jadi penghapus papan tulis yang gedenya mungkin lebih dari tangan saya. Jadi megangnya itu udah kayak sebenarnya kayak mirip dengan telepon di rumah, cuma dia bentuknya HP. Ya, ada Nokia. Nah, sekarang semuanya sudah tidak ada. Kenapa? Karena ternyata produk-produk itu tidak sanggup untuk berinovasi. Ya, BlackBerry dulu sangat terkenal, tapi ternyata akhirnya
Nokia gitu ya, sama seperti BlackBerry, nggak ada inovasi, semuanya tergerus. Ketika kita bicara HP sekarang, pasti orang pertama kali berpikirnya apa itu HP? HP yang muncul pertama kali dua kata barangkali yang paling banyak itu adalah Samsung dengan iPhone. Ya, Samsung iPhone itu kalau kita konotasikan HP ya itu Samsung iPhone. Baru nanti ada Oppo, Vivo, Redmi dan seterusnya kalau zaman sekarang ya. Nah itu ya, jadi harus punya value yang membedakan. Ketika kita tidak bisa membuat semacam karakteristik yang berbeda, maka siap-siap untuk terus mengetahui value atau nilai apa yang diberikan pada pelanggan. Nah value ini eh, luar biasa ya, sehingga terkadang tanpa melakukan semacam branding sebuah produk, orang itu pasti akan nyari, tetap akan cari. Ya. Jadi pernah lihat iklannya Lamborghini nggak? Nggak pernah ya. Tapi Lamborghini dicari orang nggak, Jakwan? Dicari orang nggak buat dibeli? Padahal Iya kita dong. sendiri jarang Iya melihat dong. ada iklan Lamborghini ya. Karena orang sudah tahu ya value-nya. Ya, dia kita nggak perlu iklan kok, karena semua orang pasti akan cari gitu. Ketika kita sebuah punya produk yang bagus, pasti orang akan mencari. Ya, ini value. Ya, tapi kalau misalnya produk kita baru bangun bisnis, ya kita nggak bisa seperti itu. Ya, apalagi. Ya, jadi cara sederhana berbisnis kita dapat bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Strategi pemasarannya seperti apa, mulai dari distribusi, pengiriman hingga proses penjualan. Ya, mungkin adik-adik di sini sudah ada yang bergerak di bidang misalnya all shop gitu ya. Ini sudah nggak asing ya. Jadi bagaimana pola distribusinya, cara pengirimannya, proses penjualannya, ini kita harus paham ya sebelum kita misalnya terjun ke dunia all shop misalnya. Strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran dari pelanggan. Metodenya seperti apa? Sekarang udah nggak musim lagi ya, transfer sudah ada carry segala macam gitu ya. Jadi semakin banyak metode pembayaran kita ditawarkan, misalnya kita buka toko di Shopee ini, ya orang akan lihat ya dari teknik pengiriman aja tersedia teknik pengiriman apa saja. Ternyata cuma ada JNT sama JNE, pos nggak ada, ini nggak ada ya. Orang tentu akan mencari yang paling banyak dia punya uh, market ini punya banyak teknik pengiriman apa jenis deliverynya ya, semakin banyak dia semakin nyaman, oh bisa semua nih, banyak pilihan ya. Terus juga pembayaran juga bisa semua nih ya, dari macam-macam dia bisa dilakukan misalnya. Oke. Terus komponen dalam sebuah bisnis model ini ada value proposition, target market ya, competitive advantage. Value proposition ini fitur yang membuat produk terlihat menarik bagi pelanggan. Jadi value-nya seperti saya bilang itu value-nya nilai-nilainya itu memang melekat pada produk tersebut. Market target ini juga harus di riset ya, kita mau target marketnya seperti apa. Kalau global nggak spesifik, nanti dia nggak fokus ya untuk mengambil target market. Tentu yang kita harapkan dia nggak banyak justru ya. Justru kita paling nggak kita memang membidik beberapa segmen, tapi kita fokus di situ. Itu lebih baik ya. Terus competitive advantage ya, fitur unik atau produk dan layanan yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Ya, jadi teknik kameranya misalnya keunggulan Samsung, keunggulan iPhone misalnya itu berbeda-beda. iPhone terkenal dengan kameranya, dengan layarnya, dengan apa tingkat keamanannya, itu yang tidak dimiliki misalnya dengan produk yang lain. Samsung mungkin dengan keluasannya dia bisa aplikasi semuanya bisa masuk, misalnya kayak gitu kan. Dia menawarkan banyak fitur yang menarik, ya. Dia sangat support untuk bisnis dan seterusnya. Nah ini fitur-fitur ini yang menjadi value-nya masing-masing, ya. iPhone dengan tingkat security-nya yang paling baik ya saat ini barangkali itu adalah value yang dia pegang sampai sekarang. Ya, BlackBerry dia tidak lagi merambah ke sektor handphone. Tetapi produk-produk BlackBerry ini banyak dipakai misalnya untuk di kantor dan dia ada semacam jaringan BlackBerry khusus yang dia tingkat keamanannya luar biasa, nggak bisa ditembus, nggak bisa diretas oleh KPK ya, itu pun nggak bisa diretas, itu tekniknya BlackBerry. Ya, begitu masuk di encryptnya BlackBerry, dia nggak bisa diretas oleh teknologi apapun hingga saat ini. Ya, kecuali BlackBerry yang bisa. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Cost structure, nah cost structure ini kita akan kan
daftar pengeluaran tetap serta variabel yang dibutuhkan.